Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur atas kehidupan dan hari baru yang masih dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan dan sebagai bentuk kebergantungan kita kepada anugerah Tuhan, mari kita merenungkan kitab suci sebagai firman Allah yang menuntun hidup kita supaya benar. Bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 3 ayat yang 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Ditipu secara tidak sadar. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di Taman Eden perempuan tergoda oleh kata-kata ular. Tetapi perempuan tidak menyadari godaan itu sampai pada waktu Allah berbicara dengan dia. Pada waktu itu perempuan baru sadar dan berkata, "Si ular itu yang memperdayakan aku." Jika kita membaca bagaimana ular dari awalnya mencoba membangun diskusi dengan perempuan itu, kita bisa melihat bahwa kata-kata ular ini tidak sepenuhnya salah. Dia tidak selalu mengatakan hal yang salah. Jika kita mengikuti alur ceritanya, kita cenderung berpikir bahwa kata-kata ular ini ada benarnya. Buah itu tidak membawa kematian secara langsung bagi perempuan dan laki-laki. Dalam arti tertentu kita bisa berkata bahwa ular ini hanya memperjelas kata-kata Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada akhirnya kita akan melihat bahwa kata-kata ular itu bersifat tipu daya dan perempuan itu telah ditipu secara tidak sadar. Ular itu tidak selalu mengatakan hal yang salah, justru mungkin dia sementara memperjelas keadaan sebenarnya. Tetapi tipuannya justru terletak pada usahanya untuk membuat perempuan berpikir tentang tidak besarnya konsekuensi negatif yang akan dia terima, dan sekaligus memperbesar perhatian perempuan pada manfaat yang akan dia peroleh ketika memakan buah terlarang. Sederhananya, perempuan tidak lagi melihat kematian yang Allah sebutkan sebagai kematian yang terlalu berbahaya baginya. Justru sekarang dia mulai semakin melihat manfaat dari memakan buah terlarang itu. Dan inilah tipuan yang tidak disadari. Licik sekali dan halus sekali cara ular menipu perempuan. Bukankah kita mesti berhati-hati terhadap tipuan yang halus dari ular ini? Tipuan ini masih terus berlangsung di dunia ini. Kitab Wahyu justru memberikan informasi bahwa ular itu akan terus ada sampai penghakiman di akhir nanti. Ketika kita sudah mulai kurang menghargai firman Tuhan, ketika kita sudah mulai kurang menghargai tatanan yang Allah berikan di dalam dunia ini, kurang menghargai pemimpin, kurang menghargai aturan yang ada, kurang menghargai sesama, dan justru kita malah melihat manfaat di baliknya. Misalnya, saya tidak membaca firman Tuhan supaya saya bisa memiliki waktu istirahat. Saya tidak menghargai aturan supaya jalan administrasi menjadi tidak ribet. Saya tidak peduli sesama supaya pikiran saya bisa lebih tenang dan semacamnya. Semuanya itu menunjukkan bahwa kita sementara berada dalam tipuan ular. Ular itu mencoba membuat kita untuk tertipu dengan tidak selalu menunjukkan bagaimana Allah memandang kita sebenarnya. Dan justru dia mencoba untuk membuat kita merasa lebih baik, lebih tenang, lebih positif dengan menonjolkan serangkaian manfaat yang bisa kita peroleh tanpa terlalu mempedulikan bagaimana pikiran Allah terhadap kita. Ketika kita melihat bagaimana perempuan itu tertipu oleh ular, apakah kita masih bisa menganggap manfaat yang sebelumnya perempuan itu lihat betul-betul menjadi manfaat sekarang? Apakah kita masih bisa menganggap buah itu betul-betul memberikan manfaat bagi si perempuan itu? Apa yang sebelumnya betul-betul memberikan manfaat dan memang manfaat itu ada, kini justru menjadi bencana bagi perempuan dan laki-laki.
Anak Allah datang membawa Injil untuk menjadi terang, supaya orang-orang yang ada di dalam kegelapan bisa menyadari bahwa dirinya gelap di mata Allah dan menyambut terang itu. Tetapi manusia justru berpikir bahwa dia baik-baik saja dan justru menganggap terang Injil itu sebagai sesuatu yang aneh dan mengganggu. Hidupnya sudah nyaman dalam kegelapan dan mungkin ada banyak manfaat yang dia peroleh di dalam kegelapan yang selama ini dia jalani. Kalau terang Injil itu diterima, mungkin manfaat-manfaat yang selama ini ia peroleh, mungkin ketenangan yang selama ini dia rasakan akan hilang dalam sekejap mata. Dan sekali lagi, ini tipuan ular yang halus sekali yang tidak disadari. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana kita bisa menyadari tipuan ini jikalau kita tidak memberikan diri untuk belajar firman Tuhan? Semua orang Kristen harus belajar firman Tuhan. Bahkan saya bisa katakan bahwa semua orang Kristen harus belajar teologi sampai pada tingkat di mana Allah menginginkannya. Sebab pengajar-pengajar palsu itu banyak bermunculan pada saat ini dengan kefasihan dan kepandaian seperti ular itu. Tetapi orang-orang yang tidak terdidik di dalam firman Tuhan akan sangat mudah tertipu karena melihat serangkaian manfaat-manfaat dari pengajar-pengajar palsu itu. Seorang yang sekolah teologi saja bisa terjerumus. Apalagi orang yang tidak secara khusus mendalami teologi. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan terjerumus tipuan ular itu? Masihkah kita mengalihkan diri dari firman Allah dan tidak meyakini apa yang Allah berikan di dalam firman-Nya? Dan masihkah kita tidak meyakini apa manfaat yang Allah sudah sampaikan dalam firman-Nya? Justru tergoda oleh manfaat-manfaat lain yang mungkin manfaat-manfaat itu memang betul-betul ada dan bisa dirasakan. Tapi pada saat yang sama kita sementara selangkah demi selangkah jauh dari kebenaran dan selangkah demi selangkah tertipu secara tidak sadar oleh tipuan ular. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kami dan berbelas kasihan kepada kami. Supaya kami menyadari apakah diri kami sekarang berada di dalam tipuan ular, atau kami menyadari ada tipuan-tipuan yang sementara mengancam kami. Tuhan, tolong kami supaya kami teliti mempelajari firman Tuhan. Dan jikalau Tuhan mendapati ada di antara kami yang sementara terjerumus tipuan ular, selamatkanlah. Kami memohon belas kasihan dari Tuhan terhadap umat Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jadikanlah selalu firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi hidup kita, supaya kita tidak terjerumus dalam tipuan ular. Kiranya Allah Tritunggal memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian.